Halo guys, balik lagi sama saya Neri. Nah, di video kali ini saya akan membahas lanjutan materi tentang trigonometri, yaitu identitas trigonometri. Sebelum melanjutkan materinya, saya mau sedikit mereview materi-materi yang sebelumnya, yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Tapi di sini saya review singkat aja. Kalau misalnya kalian mau lihat fullnya, silahkan kalian cari link di description, oke? Nah, kita review pertama. Di video pertama kita punya segitiga siku-siku ya. Nah, kita mendefinisikan sin cos tan di situ ya. Nah, sin cos tan seperti ini. Sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa, dan ada rumus Pitagorasnya, yaitu rumus Pitagoras miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Sebenarnya ini bukan rumus Pitagoras yang asli ya. Kalau rumus Pitagoras yang asli pada segitiga ABC kayak gini, berarti BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kira-kira kayak seperti itulah ya. Nah, di identitas trigonometri ini saya mau mendefinisikan 3 istilah baru, yaitu yang pertama adalah kosekan. Jadi kosekan itu sama dengan sepernya sin. Jadi 1 dibagi sin itu hasilnya kosekan. Sedangkan sekan itu sepert cos, dan kotangan itu adalah sepert tan. Kalau di video saya yang kedua, kalau tidak salah, itu ada muncul tentang kotangan. Jadi kotangan itu definisinya adalah 1 dibagi sepert tangan, gitu ya. Nah, biar kalian punya gambaran apa itu identitas trigonometri, mari kita lihat identitas trigonometri yang pertama dan merupakan identitas yang paling sederhana. Oke, identitas trigonometri yang pertama. Di sini dibilang bahwa tan itu sama dengan sin dibagi cos. Nah, pertanyaannya gimana bisa? Kok bisa tan yang tadinya depan dibagi samping bisa ditulis sebagai sin dibagi cos? Nah, buktinya seperti ini guys. Perhatikan baik-baik. Kita berangkat dari sebelah kiri. Jadi sebelah kirinya itu tan. Tan berdasarkan definisinya itu adalah depan dibagi samping. Nah, seperti ini guys. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah mengotak-atik aljabarnya. Jadi ini masalah otak-atik aljabar aja. Perhatikan ini. Depan dibagi samping. Depan dibagi samping bisa saya tulis seperti ini. Depan dibagi miring dikali miring dibagi samping. Seperti itu. Kok bisa sih? Lihat. Ini kan sama-sama mi. Ini kalau dicoret, jadi kan sisa depan dibagi samping. Jadi ini sama ini sebetulnya sama aja. Hanya ditambahkan ini di bawahnya ditambahkan mi, yang di sini di atasnya tambahkan mi atau ditambahkan miring. Sekarang selanjutnya, perhatikan ini. Depan dibagi miring dikali miring dibagi samping, itu bisa saya tulis jadi seperti ini guys. Depan dibagi miring dibagi samping dibagi miring. Seperti itu. Ini sama aja. Perhatikan. Kalau depan dibagi miring per samping dibagi miring, kalau misalnya mau kita ubah jadi perkalian, berarti sama dengan depan dibagi miring dikali miring dibagi samping. Jadi yang bawah ini dibalik. Jadi ini sama ini itu sama aja. Oke, nah sekarang perhatikan. Selanjutnya tinggal kita ubah. Depan dibagi miring itu apa tadi? Depan dibagi miring adalah sin. Berarti ini sama dengan sin dibagi cos. Nah, seperti itu guys. Jadi tan itu sekarang bisa kita ubah menjadi sin dibagi cos. Itu identitas trigonometri yang pertama, dan ya tidak terlalu rumit. Di sini hanya mengotak-atik aljabarnya saja. Selanjutnya kita akan beralih ke identitas trigonometri yang kedua. Oke, untuk identitas trigonometri yang kedua ini adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oh ya, di sini saya lupa alfanya ya. Jadi tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Saya lupa. Balik lagi di identitas trigonometri yang kedua, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, pertanyaannya kok bisa sih? Nah, gitu kan ya.
seperti biasa, mari kita lihat pembuktiannya. Buktinya seperti ini. Seperti biasa, kita berangkat dari sebelah kiri. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Seperti ini. Kita lihat definisinya. Sin alfa itu kan depan dibagi miring. Oke, tapi karena di sini kuadrat, berarti nanti ini bisa saya tulis menjadi depan dibagi miring, tutup kurung, lalu dikuadratkan. Seperti ini, ya enggak? Karena sin tadi demi, berarti sin kuadrat ya demi dikuadratkan. Seperti itu. Lalu cos. Cos itu adalah samping dibagi miring, lalu dikuadratkan. Seperti ini. Lalu seperti biasa, kuadrat itu berarti karena pembagian bisa masuk ke dalam, seperti itu ya. Ini dasar bilangan kuadrat waktu SMP ya. Jadi ini bisa ditulis menjadi D kuadrat dibagi mi kuadrat. Seperti itu. Lalu sa-nya juga sama. Jadi bisa tulis sa kuadrat dibagi mi kuadrat. Seperti ini. Oh ya. Ouch, sebentar. Ini harusnya ada tanda plus di sini. Plus. Nah, kayak gini ya, guys. Sekarang lihat. Ini kan penyebutnya udah sama nih, sama-sama mi kuadrat. Berarti kita bisa tulis ini menjadi D kuadrat ditambah sa kuadrat lalu dibagi mi kuadrat. Jadi dijadikan satu penyebutnya. Mi kuadrat. Nah, kita lihat. D kuadrat ditambah sa kuadrat. Ini apa ini? D kuadrat, lihat. Berdasarkan Pythagoras, D kuadrat ditambah sa kuadrat itu sama dengan mi kuadrat, guys. Jadi, yang bagian pembilang ini bisa ditulis menjadi mi kuadrat. Jadi, ini sama dengan mi kuadrat dibagi mi kuadrat. Oke? Nah, mi kuadrat bagi mi kuadrat jelas sama dengan 1. Jadi, itu asalnya. Jadi, ini asalnya kenapa sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Seperti itu, guys. Nah, dari dua identitas trigonometri ini nanti akan banyak sekali rumus-rumus trigonometri baru yang bisa dilahirkan. Dilahirkan. Yang bisa diturunkan seperti itu, guys. Nanti kita lihat beberapa contoh, mungkin sekitar 2 atau 3 contoh rumus trigonometri yang dapat dilahirkan dari ya rumus-rumus yang sudah ada. Oke, contoh yang pertama. Di sini kita akan membuktikan bahwa cos alfa ditambah sin alfa kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 2 dikali cos alfa dikali sin alfa. Gimana caranya kok bisa dapat yang sebelah kanan ini? Kita berangkat dari sebelah kiri. Pokoknya kalau membuktikan itu biasanya selalu berangkat dari sebelah kiri. Kalau kalian mau berangkat dari sebelah kanan, it's okay, tapi biasanya lebih mudah kalau berangkat dari sebelah kiri. Jadi, saya berangkat dari sebelah kiri aja yang mudah. Cos alfa ditambah sin alfa kuadrat. Sama dengan, perhatikan nih. Coba kalian ingat-ingat, kalau x kuadrat itu kan artinya x dikali x. Oke? Kalau a kuadrat itu artinya a dikali a. Sedangkan di sini cos alfa ditambah sin alfa kuadrat. Berarti itu sama dengan cos alfa ditambah sin alfa begitu dikali dengan cos alfa ditambah sin alfa. Nah, seperti ini. Oke? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Seperti biasa, kalau misalnya kalian punya dua tanda kurung seperti ini, berarti kalian harus mengalihkannya menggunakan kali pelangi, rainbow multiplication, gitu ya. Jadi di sini cos alfa dikali cos alfa, itu artinya cos alfa kuadrat, seperti itu. Oke, sekarang
itu kan ini dikali ini. Sekarang cos alfa dikali sin alfa, ya kan nggak bisa dijadikan satu, jadi ya tulis aja ditambah cos alfa dikali sin alfa, seperti itu. Lalu ditambah ini udah, itu udah. Sekarang ini kali ini sin alfa dikali cos alfa, sama aja, berarti cos alfa dikali sin alfa. Kalau perkalian kan dibolak-balik sama aja ya, jadi sin alfa dikali cos alfa ya sama aja kayak cos alfa kali sin alfa, ya ini sama aja. Lalu selanjutnya di sini saya balik biar lebih mudah melihatnya dengan yang ini, jadi kelihatan samanya gitu lah ya. Lalu ditambah sekarang sin alfa dikali sin alfa, jadi sin alfa kuadrat, seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Perhatikan ini. Sebentar, saya copy terlebih dahulu yang ini, yang terakhir. Oke, sekarang perhatikan seperti ini. Sin kuadrat alfa yang tadinya di belakang ini mau saya pindahkan ke depan. Jadi kan karena penjumlahan dipindah-pindah nggak masalah ya. Jadi ini saya pindahkan ke sebelah, ke belakangnya cos kuadrat alfa. Ke sini. Oke, dan itu tidak merubah persamaan. Sekarang perhatikan ini. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan apa tadi? Kan di identitas trigonometri yang kedua ini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Penjumlahan kan boleh dibalik-balik ya. Berarti ini cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa bisa kita ganti menjadi 1, seperti itu. Jadi ini nanti sama dengan 1. Ini dari sini ya, satunya ditambah. Nah, ini kan sama nih. Cos alfa dikali sin alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa, berarti nanti ditambah 2 kali cos alfa dikali sin alfa. Nah, selesai, pembuktiannya terbukti. Jadi terbukti bahwa cos alfa ditambah sin alfa kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 dikali cos alfa dikali sin alfa. Itu contoh yang pertama. Agak ribet tapi tidak terlalu ribet. Kalau misalnya kalian masih bingung, silahkan kalian tonton lagi, kalian ulang videonya sambil kalian tulis sendiri di kertas supaya kalian juga mengalaminya sendiri. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua seperti ini. Kita akan membuktikan bahwa cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa sama dengan 1 min 2 dikali sin kuadrat alfa. Buktinya seperti apa? Seperti biasa, kita berangkat dari sebelah kiri. Saya copy dulu sebentar. Seperti biasa, kita lakukan kali pelangi ya. Ini kali ini jadi cos alfa kuadrat, gitu. Lalu ini dikali ini jadi apa? Jadi dikurangi cos alfa dikali sin alfa. Lalu selanjutnya ditambah ini kali ini. Oke, sin alfa dikali cos alfa, jadinya ditambah cos alfa dikali sin alfa. Lalu yang terakhir plus sin alfa dikali minus sin alfa, berarti nanti jadi minus sin alfa kuadrat, seperti ini. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Di sini kan cos alfa kali sin alfa, cos alfa kali sin alfa. Tapi di sini minus, di sini plus, otomatis saling menghilangkan. Sama aja kayak minus 1 plus 1 atau minus 2 plus 2. Itu kan hasilnya 0. Berarti ini nanti jadi hilang ya. Jadi kita tinggal punya sisa cos alfa kuadrat dikurangi sin alfa kuadrat. Nah, seperti ini.
Nah, sekarang kalau udah kayak gini, ini agak sedikit tricky ya. Sekarang perhatikan seperti ini. Kita lihat lagi rumus identitas trigonometri yang kedua nih. Identitas trigonometri yang kedua kan bentuknya seperti ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ya enggak? Nah, ini kalau saya ubah, ini bisa saya tulis menjadi seperti ini, guys. Ini bisa saya tulis menjadi, kalau misalnya sin kuadrat alfanya saya pindahkan sebelah kanan, jadi nanti yang saya punya adalah seperti ini. Cos alfa kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi sin alfa kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sin kuadrat alfanya pindah ke sebelah kanan. Jadi nanti cos kuadrat alfanya di sebelah kiri sendirian. Jadi kita peroleh ini ya. Nah, kita gunakan yang ini, kita substitusi ke yang ini tadi. Jadi di sini kalau boleh saya tuliskan seperti ini. Saya copy dulu sebentar. Berdasarkan identitas trigonometri, oke, kita punya ini kan ya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga kita peroleh bahwa cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, dari sini cos kuadrat alfa yang di sini boleh kita ganti sama ini 1 min sin kuadrat alfa, gitu ya, karena kan sama-sama cos kuadrat alfa, jadi ya boleh aja diganti. Akibatnya kita peroleh seperti ini. Saya tulis ini di bagian di sebelah sini itu sama dengan, oh sebentar, ini harusnya agak ke bawah lagi. Oke, itu sama dengan, nah ini kan yang kita peroleh. Jadi saya potong aja yang ujung kiri sama ujung kanannya, yang awal sama yang akhir saya potong. Ini sama dengan, kita ganti yang cos kuadrat alfanya, diganti menjadi 1 dikurangi sin alfa kuadrat dikurangi sin alfa kuadrat, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Jadi ini itu saya ubah jadi ini, sedangkan di sini masih ada sisa min sin kuadrat alfa, tinggal saya tulis ulang ya enggak. Nah, berarti nanti ini sama dengan, ini kan sama sin kuadrat alfa, jadi ini bisa ditulis menjadi 1 minus 2 sin kuadrat alfa. Nah, jadi terbukti bahwa cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa itu sama dengan 1 minus 2 kali sin kuadrat alfa. Nah, itu contoh yang kedua, contoh menggunakan identitas trigonometri yang kedua. Kita lihat satu contoh lagi supaya kalian lebih paham. Oke, ini dia contoh yang ketiga. Di contoh ketiga ini soalnya kelihatannya rumit ya, karena di sini ada pecahan, tapi tenang saja. Yang penting kita paham, maka semuanya akan lancar. Jadi gini, di sini kita akan membuktikan bahwa cos alfa dibagi 1 min sin alfa dikurangi cos alfa dibagi 1 plus sin alfa itu sama dengan 2 dikali tan alfa. Buktinya seperti apa? Seperti biasa, kita berangkat dari sebelah kiri. Seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Di sini yang suku pertama itu penyebutnya 1 minus sin alfa. Sedangkan suku kedua itu penyebutnya 1 plus sin alfa. Berarti kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu ya guys. Jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut seperti apa? Ya tinggal dikalikan, sederhananya sih seperti itu. Jadi di sini 1 min sin alfa dikali 1 plus sin alfa. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi tinggal ini penyebut yang pertama dikali penyebut yang kedua. Nah, lalu yang atasnya jadinya gimana? Jadi kan perhatikan ini tinggal dikali silang. Jadi nanti cos alfa yang sebelah sini itu dikali dengan 1 plus sin alfa. Jadi nanti saya tulis cos alfa dikali 1 plus sin alfa. Seperti itu.
Lalu yang kedua dikurangi. Ini kan tandanya minus ya. Dikurangi cos alfa. Nah, sekarang cos alfa yang sebelah sini dikali sama 1 minus sin alfa. Dikali 1 minus sin alfa. Seperti itu. Kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini ya dikalikan pelangi terlebih dahulu. Seperti biasa. Jadi, ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. Cos alfa dikali 1 ya jadinya cos alfa. Gitu ya. Cos alfa dikali sin alfa jadinya plus cos alfa kali sin alfa. Seperti itu. Lalu kita berangkat yang sebelah sini. Ini hati-hati. Ini ada tanda minusnya ya. Berarti minus cos alfa dikali 1 jadinya minus cos alfa. Seperti itu. Lalu minus cos alfa dikali minus sin alfa jadinya apa? Jadinya plus cos alfa dikali sin alfa. Nah, seperti ini. Oh ya, ini kurang lebar sebentar. Saya lebarkan terlebih dahulu biar bagus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yang bawahnya kita kalikan pelangi. Ini 1 dikali 1 ya 1. Oke. Nah, ini 1 dikali sin alfa kan plus sin alfa. Lalu ini ada min sin alfa dikali 1, hasilnya min sin alfa. Jadi nanti dia saling menghilangkan. Jadi biar cepat tidak saya tulis. Jadi nanti ini 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi seperti itu. Jadi silahkan kalian kalikan pelangi. Kalau mau lebih detail, dikalikan pelangi nanti pasti sin alfanya saling menghilangkan. Dan diperoleh 1 min sin alfa kuadrat. Kalau udah seperti ini gimana? Kita tinggal hitung. Perhatikan. Kita lanjutkan saja. Sebentar saya copy dulu. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini. Cos alfa kali sin alfa ini plus ya. Oh ya nih. Cos alfa dikurangi cos alfa berarti nanti ini akan habis, saling menghilangkan. Ini hilang. Ini juga hilang. Cos alfa dikali sin alfa ditambah cos alfa kali sin alfa ini bisa kita simplify jadi 2. Jadi nanti di sini ada faktor 2-nya. 2 dikali cos alfa dikali sin alfa. Ini kan karena ini sama, jadi dijumlahkan jadi ada 2. Seperti ini. Sampai di sini menurut saya kalian tidak mengalami kebingungan ya. Saya harap. Selanjutnya kita otak-atik. Kita perhatikan lagi mirip seperti di contoh yang kedua. Saya copy aja di sini berdasarkan identitas trigonometri. Di sini saya copy, di sini saya tulis ulang. Sebentar. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Jadi cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Artinya apa? Yang di bawah sini itu bisa saya tulis menjadi cos kuadrat alfa aja, ya enggak? Akibatnya di sini saya copy dulu yang awal dan yang akhirnya. Ini awal dan akhirnya ya. Jadi cos tadi kita sudah sampai di sini. 2 kali cos alfa dikali sin alfa dibagi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, ini berdasarkan identitas trigonometri itu yang kita otak-atik ini yang sudah dimodifikasi. Kita bisa tulis ini menjadi, ini diganti jadi cos dan satunya menghilang. Nah, seperti ini. Selanjutnya gimana? Nah, ini masih agak panjang tapi nggak terlalu panjang sih. Perhatikan ini, cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa itu artinya apa? Artinya berarti sama aja kayak gini. Kalau x kuadrat itu artinya x dikali x. Kalau cos kuadrat ya berarti artinya cos dikali cos. Gitu kan ya simpelnya. Berarti ini nanti jadi seperti ini. 2 dikali cos alfa dikali sin alfa dibagi cos alfa dikali cos alfa. Nah, seperti itu ya guys. Nah, perhatikan nih. Di sini kan sama-sama cos alfanya sama-sama ada cos alfa, bilang dan penyebutnya ya. Jadi bisa kita coret. Ya enggak? Berarti ini menjadi sama dengan 2 dikali sin alfa dibagi cos alfa. Nah, seperti ini.
Selanjutnya gimana? Lihat, sin alfa bagi cos alfa itu sama dengan apa tadi? Di identitas trigonometri pertama, nih, sin dibagi cos itu sama dengan tangan, guys. Jadi, ini bisa kita tulis menjadi 2 dikali tan alfa. Nah, sudah terbukti. Jadi, terbukti bahwa yang panjang dan ribet ini bisa hanya ditulis menjadi 2 dikali tan alfa. Nah, demikian contoh 3 dari pembahasan identitas trigonometri ini. Memang identitas trigonometri ini saya akui memang sedikit rumit, apalagi kalau misalnya pembuktiannya itu rumit gitu ya. Tapi kalau kalian sering-sering berlatih, kalian pasti akan bisa. Yang penting di sini kalian harus sering berlatih sehingga nanti ya kalian bisa terampil sendiri gitulah ya. Jadi kalian tidak cukup hanya menonton video ini, tapi kalian juga harus mengerjakan soal-soal latihan mungkin dari guru kalian, atau dari dosen kalian, atau dari buku gitu ya. Nah, demikian video dari saya tentang identitas trigonometri. Semoga dapat membantu kalian untuk memahami materi tentang trigonometri, terutama di tengah wabah virus corona ini yang harus melakukan home learning gitu ya. Dan katanya matematika home learning itu susah sekali. Ya, memang saya akui susah, tapi di sini saya berusaha untuk membantu kalian memahami materi trigonometri. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe video saya kalau misalnya memang dapat membantu kalian untuk lebih memahami. Baik guys, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.